Itu langsung saya menangis, kemudian saya minta munajat pada Allah. Ya Allah, saat ini saya tidak berikan kesempatan Saya merinding. untuk bisa belajar di Islamic boarding school gitu ya, di Darul Karam itu. Tapi berikan kesempatan saya. Pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan bisa maju harus punya ekonomi mandiri. Yep. Di 395.000 itu jadi 100.000 untuk asrama dan listrik dan lain-lain. Sisanya berarti itu berapa itu? 200 ya? 295.000. Iya. Ya, itu untuk makan mereka per bulan. Oke, teman-teman, balik dengan podcastnya Geraha Kreatif. Kita hari ini kedatangan narasumber dari Buya Aldi, pimpinan Pondok Pesantren Dar El Hasanah. Dar El Hasanah. Pabelit nih. Mestinya Darul Hasanah. Oh, Darul Hasanah ya. Nah, cuma kita ngambilnya bahasa Inggris. Dar El Hasanah. Dar El Hasanah. Gitu. Ya, mestinya tulisannya Darul Hasanah untuk bahasa Arabnya, tapi kita ngambilnya yang bahasa Inggrisnya, tulisannya yang Dar El Hasanah. Dar El Hasanah. Ini salah satu pemuda sosok inspiratif di Jawilan. Beliau Buya Aldi sendiri sekarang sudah, nanti bisa kita tanya-tanya lebih lanjut. Buya, bagaimana kabar Buya? Alhamdulillah. Sehat. Saya sangat gembira sekali datang ke Geraha Kreatif, bisa langsung ngobrol, ngopi ya. Ngopi itu ngobrol pendidikan Islam atau ngobrol planning apa namanya Indonesia ke depan apa gimana gitu. Jadi boleh ngopi. Jadi tema baru tuh ya, Buya. Jadi kebetulan disuguhin kopi sambil ngopi. Memang Siap. Ngopi itu kan ngobrol ya. Ya. Ngobrol penting, ilmiah gitu. Ilmiah, ya. Walaupun setidaknya nggak ilmiah ya, setidaknya kita ngobrol santai. Tapi luar biasa. Saya sangat gembira sekali bisa hadir di Geraha Kreatif ini. Bisa langsung ngobrol bersama owner, direktur, dan sekaligus owner dan founder Geraha Kreatif. Ini luar biasa. Dan sahabat-sahabat perlu tahu bahwa beliau adalah dari keturunan yang paling tua di keluarga kami. Sebenarnya antara bos muda Om Jo, saya bilang seperti itu. Beliau adalah dari keturunan yang paling tua dari keluarga kami gitu. Jadi keluarga kami adalah Haji Syardali bin Haji Arimun. Itu buyut kita ya. Buyut. Kita saudara. Kita satu keturunan. Terus Ya. ini lebih potensi silanya. Kalau saya kakek ya. Iya. Kalau Buya Om lebih Jo ngerti. itu ke buyut ya. Buyut, Karena aku di buyut. bawah kakek. Iya benar, aku buyut. Jadi Haji Syardali bin Haji Arimun punya anak 4 waktu itu. Yang pertama adalah Mas Sarmi. Mas Sarmi punya anak, salah satu anaknya adalah Abah Sanan. Abah Haji Sanan itu orang tuanya bos Om Jo kita, alhamdulillah. Kemudian adiknya Mas Sarmi adalah Mahaji Sarwina. Kemudian adiknya Mahaji Sarwina adalah Haji Latar, itu kebetulan orang tua saya. Dan yang terakhir adalah Memang Sanim. Jadi saya datang ke Geraha Kreatif bukan dalam rangka saya bertamu, tapi memang saya di sini adalah ketemu orang tua saya di sini. Ya. Jadi ceritanya datang ke sini mau silaturahmi, cuma dipaksa oleh kita untuk ngisi podcast. Gitu Bu ya. Dan kebetulan memang saya sangat jarang sekali di media seperti ini, jadi mungkin nervous sama gimana biasa itu. Tapi santai aja Bu ya, santai aja. Ini tempat kita berbagi cerita. Yes. Lebihnya mungkin siapa tahu menginspirasi yang lain kan. Masya Allah. Karena jadi yang dilihat ini adalah sosok muda. Sudah tua, sudah banyak jenggotnya. Jenggot tidak menandakan tua. Gitu. Saduri itu jenggotan tapi masih muda. Oh gitu. Tampangnya tua. Iya. Kenapa sih alasannya mendirikan Pondok Pesantren Dar El Hasanah? Ya. Mungkin penonton Geraha Kreatif butuh tahu apa alasannya kok tiba-tiba yang merantau ke Timur Tengah pulang ke Indonesia membuat sesuatu, dan alhamdulillah sesuatu itu saat ini jadi pertimbangan. Iya. Bisa cerita. Ya, baik.
Sebenarnya bingung juga ya mau ngejawabnya. Soalnya tadi saya ngobrol sama Om Bos juga, saya nanya juga begitu. Om Bos, kok bisa seperti ini? Kenapa? Beliau ngejawabnya simple, itu takdir dari Allah yang diamanahkan ke saya seperti ini. Kalau saya mau curang juga, mau apa namanya, sama-sama ngejawabnya simple sama beliau juga, mungkin ini bagian daripada takdir Allah. Iya. Gak dibalikin. Baik, Tapi karena pasti juga, ada latar belakangnya dong. Latar belakangnya gimana itu? ya, latar belakangnya kebetulan nama saya itu kan, sebelum saya bahas tentang masalah latar belakangnya, kebetulan nama saya juga Bakroni Latar kan gitu. Oh iya iya iya. Bakroni iya, Latar, iya. sering bilang sama orang-orang itu, jadi kok namanya Latar ya? Latar itu nama orang tua saya. Jadi ketika saya mau ke Timur Tengah, mau ke negeri Sabah, negeri Yaman, Di kemudian sana waktu itu ya. jadi sana Sana, ibu sana. kota negara. Kemudian nama aslinya sebenarnya saya itu hanya Bakroni aja sebenarnya. Jadi nama yang sabata fil lauhil mahfuz mungkin itu jadi Bakroni, cuma ketika mau ke sana itu wajib ada namanya itu Iya, tiga ada suku salah kata. 3 suku kata kalau nggak salah Ya, dia. syarat 3 suku kata, kemudian saya bingung, wah 3 suku katanya apa gitu, apa saya Thomas William Jos Bakroni begitu, tapi nggak tepat kayaknya. Akhirnya ya udah ngikuti prosedur di apa namanya imigrasi, kemudian namanya Bakroni Latar Syardali gitu. Jadi nama bapak kemudian nama kakek. Nama kakek. Cuma ternyata kesininya jadi di jasa lisensi di Sabah University waktu itu juga ternyata memang harus melekat nama Latar. Kemudian saya bilang bisa nggak namanya Bakroni aja? Nggak bisa, harus Bakroni Latar begitu. Wah sudah, akhirnya kan saya sangat berat sebenarnya awalnya, Bakroni Latar ternyambung apa gitu. Tapi ternyata dengan ada label Latar itu yang membuat kita bangga. Ternyata memang bagaimanapun kondisi orang tua kita, itulah orang tua kita yang the best. The best people at the world adalah orang tua kita. Begitu. Kemudian kembali kepada Darul Hasanah Islamic Boarding School itu, sebenarnya nama bahasa Arabnya Darul Hasanah. Jadi Dar itu adalah suatu daerah ataupun satu tempat, ataupun boleh dikatakan satu rumah begitu. Hasanah itu kebaikan. Jadi Dar el Hasanah ataupun Darul Hasanah adalah tempat yang baik. Kebetulan memang istri saya namanya Neneng Hasanah. Neneng Hasanah. Kemudian saya ambil namanya juga Hasanah begitu. Luar biasa. Kalau misalkan di situ namanya Neneng Ibot, mungkin Darul Ibot kan nggak pas juga. Bisa aja nih. Jadi karena saya termotivasi juga dengan namanya Hasanah itu kan bagus. Kemudian kita ingin yang bagus. Saat berdoa kita kan ketika mungkin Om Bos lagi umroh atau lagi hajian di sana, kemudian di sana itu ada yang disebut dengan rukun Yaman, kemudian ada Hajar Aswad. Bacaan yang khusus di antara rukun Yaman ke Hajar Aswad adalah berdoa sapu jagat begitu kata orang tua kita. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada Hasanah gitu. Kemudian saya teringat, wah nama saya kan, nama istri saya namanya Neneng Hasanah. Kemudian ketika kita mau melakukan sesuatu kan kita pengen yang baik kan. Robbana atina ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami sesuatu yang baik. Di dunia hasanah, kebaikan. Kemudian di akhirat juga kebaikan. Kebaikan yang menurut Allah yang terbaik begitu. Akhirnya dengan nama Hasanah itu saya ngambil nama itu nama Hasanah. Di samping itu juga sebagai motivasi, ya kita berangkat dari nol, kemudian kesananya juga dari nol aja gitu. Maksudnya dari nol di sini kita berjuang bersama pendamping kita, kemudian kesuksesan kita, kemajuan kita bukan semata-mata oleh kita secara pribadi oleh suaminya, akan tetapi juga ada unsur yang paling dominan di dalamnya adalah motivasi dan juga dorongan dari istri kita. Makanya saya bikin namanya Darul Hasanah gitu. Kemudian di samping itu juga sebenarnya Om Bos ini ada yang paling krusial, yang paling urgent dalam hal ini yang perlu saya sampaikan. Jadi saya di sini sebenarnya kayak seperti dendam sebenarnya. Oh ya? Dengan adanya punya dendam juga ya? Punya dendam saya, tapi dendam yang baik gitu. Ya, dendam yang baik. Karena dulu waktu itu ketika tahun 2001. Berarti sebelum ke Timur Tengah ya? Ya, sebelum ke Timur Tengah. Bahkan saya sebelum melanjutkan ke pondok pesantren dan sebelum melanjutkan ke pondok pesantren yang
setelahnya, kemudian juga sebelum saya melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang sebelumnya. Jadi saya punya cerita bahwa saya punya sahabat orang sini, orang Jawilan, namanya Nana, Pak Nana. Beliau sekarang menjadi dosen mungkin di Serang. Kemudian juga ada sahabat juga namanya Jasuni. Waktu itu kita lagi melangsungkan pendidikan formal di SMP 1 Kopo waktu itu. Oh iya, masih Kecamatan Kopo. Kecamatan Kopo. Kalau sekarang kan sudah SMP 1 Jawilan. Iya. Dan guru terbaik saya kemarin saya ketemu di podcast juga di sini. Pak Kusmita. Oh iya, itu adalah guru terbaik saya juga salah satunya. Beliau adalah guru biologi. Saya masih ingat aja beliau menjelaskan tentang bagaimana silem dan flum pada tumbuh-tumbuhan. Luar biasa. Akar gitu kan, akar mempunyai alat yang penghisap. Kemudian dari akar ada batang, daun, ada sebagainya. Beliau menjelaskan dengan detail. Ternyata beliau juga terus menginspirasi sampai kemarin saya lihat tidak sengaja itu sudah mengarang buku kan begitu. Ya, luar biasa betul. Bobby gitu ya. Luar biasa itu ya. Jadi ya guru-guru kita yang luar biasa, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, sehat ya begitu. Jadi setelah itu kemudian saya pengen sekolah ataupun mondok di boarding school. Gitu. Makanya waktu itu saya bertiga itu, saya, Nana sama Jasuni waktu itu berangkat ke Gintung. Ke Dar El Kolam. Ya, Dar El Kolam. Dar El Hasan. Udah kebaca ya. Ya, oke. Kami sudah menemukan pola. Ya. Jadi waktu itu saya ke Gintung, ke Dar El Kolam, kemudian coba-coba ikut di sana tuh ngelihat bagaimana menarik sekali. Jadi pengumumannya pakai bahasa Inggris. Kemudian juga pakai bahasa Arab. Nah, di situ saya tertarik sekali, saya pengen sekali belajar dari sini gitu. Cuma waktu itu saya kembali ke rumah, kemudian ngobrol sama orang tua, karena orang tua belum pernah sekolah dan juga belum pernah mondok. Jadi kalau saya punya teman dari Jerman itu Om Bos, ataupun dari teman-teman dari Indonesia sendiri, kemudian diajak ke rumah begitu, saya bilang orang tua saya itu berbasis internasional gitu. Kenapa? Karena untuk bahasa Indonesia nggak bisa gitu. Loh bisa ya? Iya bener, harus pakainya pakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda gitu. Kenapa? Belum pernah pondok pesantren, juga belum pernah mengenyam pendidikan di sekolahan formal begitu. Nah, singkat cerita, kata orang tua, atuh ceng kumaha abah nak ngabiayaan nak pondok modern. Waktu itu saya sebutkan nominalnya 2,5 juta daftar ke sana itu. Kemudian 2,5 juta bapak, duit di mana gitu kan. Akhirnya ada tuh kakak saya, Mang Toib ataupun Asderan. Kak Asderan beliau bilang, ngas ceng, masalah itu mah gampang, urusan kakak kan gitu. Dan saya ngelihatnya waktu itu kakak Toib itu, Kak Asderan kerjanya di Jakarta. Tanda kutip, saya tidak tahu kerjanya apa. Pikiran saya waktu itu yang penting di Jakarta. Gitu. Pikiran saya ketika orang di Jakarta hebat pokoknya, loba duit kan begitu. Tidak tahu bagaimana kerjanya dan sebagainya. Satu saat saya ikut tes, kemudian lolos, kemudian diterima di sana. Kemudian saya ceritanya sudah di sana, kemudian pas waktunya untuk pelunasan dan lain-lain tidak ada. Beliau tidak kunjung datang gitu kan dari Jakarta itu. Akhirnya ya udah, saya balik kanan, kemudian saya pulang dengan bersedih hati begitu. Saya pikir saya gagal saat ini, tidak bisa mondok di pondok modern. Akan tetapi mudah-mudahan ke depan Allah bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berpendidikan seperti di Darul Qalam ini. Singkat cerita, kemudian saya melanjutkan ke SMA 1 Jawilan. Ke SMA 1 Jawilan dibawa oleh guru terbaik saya, oleh Pak Yanto. Waktu itu sudah tutup karena Pak Yanto waktu itu mungkin bagian penting juga mungkin di sekolahannya. Akhirnya saya bisa masuk di situ karena beliau juga sebagai wali kelas saya waktu di SMP, waktu itu kelas 2G. Tuh kebetulan ya ketika sekolah di SMP itu Om Bos ya. Kalau sekarang tuh anak-anak tuh enak sekolah itu. Enaknya kenapa? Enaknya ketika belum ada COVID-19 ini, mereka mau sekolah itu udah dikasih motor, kemudian juga udah dikasih uang jajan dan lain sebagainya. Waktu itu ketika saya mau sekolah itu boro-boro motor gitu kan.
antara kampung Sabrang di sini kan suka banjir tuh. Ya. Ketika banjir ya sepatu diteng-teng begitu di sini. Jadi pakai sepatu di sini dia. Di sini sampai bahkan saya baju aja dapat ngasih gitu. Saudara kita Rabin itu Rabin masih gitu. Anaknya Mamang Sanim, kebetulan beliau berhenti sekolah, kemudian beliau ngasih itu. Ngasih bajunya, baju seragam sekolahnya kan gede itu. Saya pakai, kemudian Mang Toib itu kan ternyata di Jakarta itu Om Bos itu jualan mie ayam. Jualan mie ayam, kemudian ada payung gede itu kan. Lah, saya mau sekolah kan kehujanan itu. Udah mas saya pakai bajunya gede, kemudian pakai payung gede, pakai tasnya gede pula gitu kan. Akhirnya ada teman saya juga itu yang mengatakan, kelong saya naik sekolah tah lain kelong gitu. Waduh, saking miripnya kelong gitu kan, bukan manusia lagi. Sama-sama gede ya. Aduh, luar biasa itu, pedih banget ya. Ketika ngobrol masalah perjuangan begitu. Ini mau ngomongin daerah Laksana ya. Itu Om Saduri itu ya, harus dicatat ini, dijadikan sebagai buku. Tapi saya lagi nulis buku kisah perjalanan hidup sang pengembala hingga ke negeri Sabah gitu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Pengembala ini sih karena memang tukang ngon kebo gitu. Tadi itu kan mau sekolah kan, orang lain tuh udah bawa uang segala macam itu. Kemudian saya itu bawanya bawa apa coba? Jadi bekal gitu ya. Bekalnya sih nggak gede Om Bos, itu bekalnya segede beuti ceuli. Ceuli itu kan telinga kan ada daun telinganya kan, ayah butian kan. Tahu beuti ceuli itu apa? Kepala. Oh, siap. Jadi ketika mau sekolah itu ya bawa bekal pakai bungkus daun dapat emak kan gitu. Jadi orang lain istirahat itu ke warung, kalau saya paling minder. Pasti saya ke belakang sekolah. Bawa air aqua itu kan dibawa gitu. Apa yang saya lakukan? Culak-culak helat dah. Tengok dulu. Supaya tulah kanyahoa. Apalagi kan kelihatan perempuan di sebenarnya kan teman kita yang sekelas gitu kan. Senior deh. Wah, saya bak makan yang penting saya bukan begitu. Nah, begitulah. Akhirnya kandas saya tidak bisa melangsungkan pendidikan di Darul Qolam. Kemudian waktu itu saya berdoa kepada Allah. Kalau tadi ngobrol saya berbincang-bincang sama Abah itu atau sama Om Bos sendiri. Jadi doa yang mustajab itu salah satunya adalah orang yang teraniaya, begitu kan? Jadi dari situlah tercetus doa untuk membuat sesuatu. Saat itu langsung saya menangis, kemudian saya minta munajat pada Allah. Ya Allah, saat ini saya tidak berikan kesempatan saya merinding untuk bisa belajar di Islamic boarding school gitu ya, di Darul Qolam itu. Tapi berikan kesempatan saya untuk bisa ke depan, untuk bisa belajar lagi, gitu, untuk mengangkat kedua orang tua kita. Jadi alhamdulillah setelah itu jadi kenapa jadi gini? Itu chemistry-nya, betul. Kemudian setelah itu alhamdulillah saya mendirikan Darul Islamic Boarding itu karena dendam. Maksudnya dendam bukan ke siapa-siapa, dendam kepada pribadi, pada diri sendiri. Dendam pada diri sendiri. Betapa lemahnya diri ini. Dulu ingin belajar di Islamic Boarding School itu nggak bisa. Kemudian sekarang saya punya kesempatan di bidang itu. Kemudian saya ingin coba untuk membuka Darul Islamic Boarding School agar teman-teman calon santri gitu yang benar-benar tidak mampu, yang yatim terutama, kita bisa coba untuk fasilitasi. Akan tetapi tadi itu Om Bos, jadi kita lemah segala-galanya. Pikiran saya waktu itu ketika mau mendirikan Darul Islamic Boarding School itu mungkin cukup mudah begitu. Tapi ternyata luar daripada itu, 360 derajat hesek. Tapi ada yang menarik di sini. Kenapa menariknya? Tagline-nya adalah jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Jembatan kita bisa cerita. Jadi kita punya tagline jembatan menuju hari esok yang lebih baik. Yang pertama jadi bidaril hasanah nu'idu ajialanal mustaqbilina tabasuman bin najah. Sebenarnya konsep ini adalah konsep guru saya yang terbaik. Namanya Pak Mulyadi. Beliau sekarang kepala sekolah SMA Negeri 1 Cikande. Beliau selalu bilang ketika kita sekolah di SMA Negeri 1 Jawilan, beliau selalu bilang kita bikin generasi esok tersenyum. Generasi esok tersenyum. Kemudian saya inovasi menjadi menuju hari esok yang lebih baik. Gitu. Jadi bahasa tersenyum bahasa beliau. Kemudian dengan adab dan sebuah khazanah keilmuan tata keramanya, kemudian saya minta izin secara langsung sama beliau, Pak mohon maaf, generasi esok tersenyum. Kemudian saya inovasi menjadi generasi
esok yang lebih Lebih baik, baik. menuju hari esok yang lebih baik. Boleh nggak? Oh boleh. Ketika saya sudah dibolehkan, direstui, udah direstui kan, udah dijazahin, udah direstui, buatlah saya konsep darul hasanah menuju hari esok yang lebih baik. Maksudnya ketika melihat darul hasanah ataupun darul hasanah kan sebuah daerah yang baik, sebuah tempat yang baik, sebuah rumah yang baik, kemudian menuju hari esok yang lebih baik. Ketika kita saat ini siapapun kita, baik kita ini orang yang suka belajar atau yang suka tidak belajar, baik kita dulunya bagaimana lah itu ya, kemudian ketika masuk ke darul hasanah, inginnya mudah-mudahan jadi doa menjadi yang lebih baik. Begitu. Ya. Jadi tidak ada tempat yang lebih baik menurut saya saat ini adalah bagaimana kita belajar. Itu, dan salah satu tempat belajarnya di Darul Hasanah, juga di tempat-tempat yang lain, di semua tempat dimanapun belajar itu luar biasa. Termasuk saya sedang belajar saat ini di Geraha Kreatif, ya itu juga luar biasa. Kenapa? Karena orang yang mampu sukses ke depannya adalah salah satunya adalah orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, kan gitu. Dan bagaimana kita supaya punya ilmu? Ya harus totalitas gitu. Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Kalau dalam bahasa pondok pesantren biasanya al ilmu utawi ilmu la yu'tika oranana iku oranana yu'tika ya, maringan apa ilmu ka ing sira begitu. Jadi ilmu itu tidak akan pernah memberikan ataupun tidak akan pernah nempel di pribadi seseorang walaupun hanya secuil gitu. Hatta tu tiahu malah atanapi sehingga tu tiahu ya maringaken sapasira hu ing ilmu kullaka ing sakabeh begitu. Jadi ilmu itu tidak akan pernah kita dapatkan gitu. Walaupun hanya secuil ilmu itu itu sampai kita benar-benar totalitas untuk dapat mengejar ilmu itu sendiri. Gitu Om Bos. Bagaimana sejarah singkat terkait masalah didirikannya Darul Hasanah Islamic Modern itu. Kalau berbicara tentang masalah Darul Hasanah ini saya sedih sekali. Tapi itulah yang menginspirasi kita anak-anak muda. Jadi maksudnya terjadinya Darul Hasanah kan butuh proses yang panjang. Betul. Terus itu juga ada latar belakang dan kebetulan memang jadi nama belakangnya dan karena nama orang tuanya. Jadi teman-teman Geraha Kreatif itu sangat menginspirasi bagi saya dan mungkin syukur-syukur bisa nyampe pesannya. Berikutnya, Buya, berarti sekarang Buya sedang membuka investasi leher ke atas. Betul. Ya, sudah dibuktikan dengan keseriusan Buya untuk mengambil pendidikan manajemen S2-nya, S3-nya juga berikut master ya kalau itu ya. Master manajemen ya. Kemudian sekolah lagi S3. Jadi itu adalah salah satu bentuk keseriusan Buya untuk mengelola lembaga pendidikan dan kalau saya bilang tidak kaleng-kaleng lagi. Ya Buya. Amin. Ya. Jadi nanti harapannya Buya untuk anak-anak muda Jawilan ya, semoga saya bisa Buya sampaikan kepada anak muda Jawilan. Apa kira-kira pesan untuk teman-teman di Jawilan atau mungkin sekitar warganet di dunia sana? Iya. Yang ingin saya sampaikan untuk saya pribadi sebenarnya, saya belum layak untuk warga Jawilan apalagi luar biasa. Saya lihat masyarakat generasi muda di Jawilan ini luar biasa, pada hebat luar biasa ya. Ada yang contohnya ada yang jadi DPR RI, Haji Iip, kemudian sekarang juga ada yang nyalon wakil bupati di Pandeglang Imat, kemudian ada Kanwil juga ya Kiai Haji guru kita semua Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Bajari Syah luar biasa. Kemudian juga ada Om Bos Johani luar biasa. Luar biasa, saya iri dengan orang-orang yang hebat dan sakti mandraguna di Jawilan ini. Kalau si Roni ini bukan siapa-siapa gitu ya, luar biasa. Tapi saya sudah diberikan kesempatan untuk dapat berbicara di sini dengan Om Bos, juga dengan orang-orang sukses di Jawilan ini. Mudah-mudahan saya bisa ke bawah suksesnya kayak gitu. Kemudian ini untuk saya pribadi lah gitu ya. Kalau untuk masyarakat Jawilan, untuk generasi muda Jawilan mungkin tidak terlalu pantas gitu ya. Jadi pesan saya itu bagaimanapun kondisi kita saat ini, hari ini kita bangun generasi kita dengan apa yang kita bisa lakukan saat ini. Jangan minder,
dengan keadaan kita, terus bergerak, terus berjuang, terus berdoa, dan jangan lupa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengabdi terhadap kedua orang tua kita. Kedua orang tua. Sukses hidup kita itu pada diri mereka. Makanya saya punya jargon juga ketika di pondok daerah sana, setiap habis sholat 5 waktu, saya selalu memberikan sebuah ikrar ke santri, dan itu pun saya dapatkan ketika saya belajar di pondok pesantren di Jember, di Al Bidayah. Di sana Kiai Haji Haris, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya. Amin. Di sana itu juga seperti itu. Makanya saya terapkan di sini salah satu kalimat ikrar yang disampaikan oleh santri setiap habis sholat 5 waktu adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan sumber kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Dan durhaka kepada kedua orang tua merupakan pangkal kegagalan hidup dunia dan akhirat. Intinya ketika kita ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, muliakan orang tua kita. Dan saya melihat persis di depan mata saya, Om Bos ini luar biasa. Beliau bisa seperti ini karena beliau luar biasa memaksimalkan penghambaannya ataupun pengabdiannya untuk orang tuanya yang terbaik. Makanya seperti ini beliau luar biasa. Kadangkala kita nih suka meninggalkan keramat kita. Salah satunya adalah orang tua kita. Kita malu dengan orang tua kita. Kemudian kita tidak pernah membahagiakan kedua orang tua kita. Bahkan kita sakiti terus orang tua kita sejak kita lahir, bahkan sejak kita di dalam kandungannya selalu menyusahkan. Sampai sekarang kita pengen motor, emak lagi, abah lagi, pengen biaya sekolah, biaya mondok, emak lagi, abah lagi. Tapi kalau Om Bos di sini sekolah pribadi, Masya Allah, nyari gitu ya, luar biasa. Hanya minta doa sama orang tuanya. Ketika kali pertama dapat gaji 10 juta, kalau saya pribadi mungkin punya uang 10 juta, wah langsung saya beli ini beli itu. Tapi kalau Om Bos ini enggak, langsung datang ke rumah, langsung dikasih semuanya lah. Ini bocoran jadi malah ke muka saya. Tapi nggak apa-apa. Jadi beliau di sini ngorek saya, justru malah saya ngorek beliau gitu kan. Jadi di sini balance begitu ya. Tapi gini ya, dari tadi yang diceritakan ada yang butuh saya korek lebih dalam. Ada nggak kenangan di Timur Tengah sana yang masih terbawa sampai hari ini? Kenangan lucu kah? Kenangan yang mau masuk hati yang terdalam? Iya. Hati kecil. Iya. Luar biasa. Saya di sana itu melihatnya Om Bos. Sambil ngopi. Sambil ngopi ya. Ya, sambil ngopi. Jadi saya di sana itu luar biasanya saya melihat para pengusahanya Om Bos. Para pengusahanya di sana itu baik zakatnya maupun di luar zakatnya itu totalitas untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mereka bersatu padu. Negara Yaman adalah negara, mohon maaf, negara yang paling tertinggal di antara negara-negara Timur Tengah yang lain. Akan tetapi luar biasanya, walaupun negara yang tertinggal dari sisi ekonomi, tapi para pengusahanya itu yang sedang berlangsung. Kemudian mereka itu totalitas jadi untuk membiayai orang-orang yang sedang menuntut ilmu di sana. Jadi katanya beasiswa itu jarang untuk dari negaranya. Rata-rata beasiswanya itu dari para muhsinin, para pengusaha yang sukses itu yang dialokasikan untuk para yang di sana itu. Itu luar biasanya itu. Kalau saya melihat di Indonesia para pengusaha itu sangat banyak. Akan tetapi memang ada yang sudah tersalurkan, ada yang belum gitu, ada yang punya foundation tersendiri terkait masalah penyaluran dana dan sebagainya. Akan tetapi jika di Indonesia ini orang yang para pengusaha bersatu padu, kolaborasi dan itu difokuskan untuk bagaimana SDM, pengembangan SDM, pendidikan di Indonesia itu saya pikir luar biasa. Itu yang tapi saya di sini juga pengen sekali untuk jadi pengusaha. Berarti kita eksekusi itu ide santri wirausaha. Ya, betul. Karena kebetulan mungkin beberapa bulan yang lalu kita ikut entrepreneur. Iya, benar. Itu gimana cerita? Itu bisa cerita. Ya, jadi itu memang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Kemudian adanya pondok pesantren entrepreneur seprovinsi Banten waktu itu. Kemudian saya mikirnya ketika saya mendirikan lembaga pendidikan Darasana Islamic Boarding School itu,
ketika saya melihat anak-anak yang seperti Roni ini yang tidak bisa mondok gitu, saya pikir dengan adanya kita lembaga kemudian kita bisa ngajarin mereka begitu. Tapi ternyata kemudian masalah lagi-lagi di dalam masalah operasional biaya begitu. Mereka perlu kita kasih makan, perlu kasih fasilitas. Berarti status anak-anak sekarang boarding ya? Boarding. Yang semua. Jadi ketika di sana tuh mereka ada orang luar nggak? Ada ya. Ya alhamdulillah. Yang tidak boarding gitu? Oh nggak ada. Semua wajib di sana. Semua wajib di sana. Nah, gitu. Bu ya bisa cerita itu gimana? Ngasih makan orang-orang yang boarding itu. Gini Om Bos. Ya syukur-syukur nanti penonton ada yang terinspirasi dan ternyata memang daripada saya mengeluarkan uang saya tidak jelas, mendingan kita tadi yang Bu ya ceritakan. Pengusaha di Timur Tengah juga melakukan itu. Iya betul. Itu bisa diceritakan. Gimana Bu ya? Jadi kalau di kita nih Om Bos di daerah sana ini memang kita hanya ngambil dari sisi netnya doang, bahkan di bawah net begitu. Karena memang di dalam ilmu manajemen terus terang mohon doanya gitu ya daripada sahabat Geraha, sahabat Geraha kita sebut ya, sahabat Geraha ya, dimanapun berada gitu. Kemudian di sini saya sedang menempuh pendidikan S3 di UIN SMA Banten ya. Betul. Di Serang gitu ada 17 orang angkatan pertama. Angkatan pertama ya? Angkatan pertama. 17 orang. Karena memang saya ingin mendalami terkait masalah bagaimana untuk manajemen pendidikan Islam. Menseriusi pendidikan. Menseriusi pendidikan karena saya pikir maju dan tidaknya satu negara dan satu bangsa salah satunya adalah bagaimana dengan kondisi pendidikan kualitas generasi mudanya. SDM. Kualitas SDM generasi mudanya. Seperti itu. Semakin baik kualitas SDM maka akan semakin baik negaranya, insya Allah kayak gitu. Kemudian ternyata lagi-lagi kendalanya adalah di dalam masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan. Jadi terus terang kemarin itu kita hanya minta pendaftaran itu 2.700.000. Murah banget, Pak. Ya, banget luar biasa. 2.700.000 itu untuk sekelas boarding itu dikatakan murah. Kenapa? Karena dia nginep di sana, belajar di sana, makan di sana, semuanya terima beres. Betul. Gitu, nutup nggak untuk jangan sampai anak-anak yang datang ke sana malah nggak dikasih makan. Nah itu cerita tuh. Masalah nutup nggak nutup gitu maksudnya. Nggak banget gitu. Tapi di sinilah tadi tantangan ini jadi sebuah tantangan. Maksud saya di sini bukan hanya Roni di sini harus berjuang, betul. tapi juga sahabat-sahabat, teman-teman para muhsinin, itu para pengusaha dan juga para penggiat daripada generasi muda saat ini. Saya di sini tantang gitu. Yuk antum semua bisa nggak? Maksudnya bisa nggak ngebantu saya? Bagus. Untuk dapat bisa. Bagaimana kita ini tugas kita? Karena memang Om Bos saya pikir kayak gini. Jadi kita hidup di dunia ini memang terjadi heterogen, ya kan? Itu ada di bidang usaha, kemudian ada di bidang IT, ada di bidang agama, kemudian ada di bidang pendidikan, ada di bidang pertanian dan sebagainya. Semuanya itu merupakan sebuah heterogen dan itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pondok pesantren ini 2.700.000 itu sudah dibelikan lemari kayak juga untuk baju batiknya, kayak kaos olahraganya, baju seragam kan gitu juga untuk yang lain-lainnya. Jadi kembali kepada santri untuk kesehatan santri untuk 1 tahun. Gitu, jadi udah ada asuransinya tuh santri-santri? Sudah, jadi mereka dirawat berapa hari pun. Ketika ada sakit, udah ada yang siap untuk merawat kan? Sudah. Jadi mereka dirawat berapa hari pun misalnya udah gratis dari 2.700.000 itu. Padahal dari sisi kesehatan itu sangat mahal. Mahal luar biasa kan gitu. BPJS saya kelas 1 bayar sekarang 180.000 kalau nggak salah per bulan. Iya kan? Dikalikan 1 tahun berapa? Om Bos itu luar biasa. Tapi di sini dengan segala keterbatasannya maksud saya bisa berani ke arah sana karena memang sebenarnya saya memotivasi teman-teman yang sukses di bidang ekonomi, teman-teman sukses di bidang apapun begitu. Ayo kita sama-sama bangun bareng SDM. Bangun SDM kita itu. Bukan hanya di daerah sana, silahkan di pondok-pondok yang lainnya ada di Jawilan, ayo kita dukung. Kita bareng-bareng kita dukung semuanya karena memang siapa lagi kalau bukan kita. Betul. Yang untuk bisa memajukan Jawilan ini sendiri. Betul. Kemudian dari sisi makan itu tiap hari Om Bos itu, jadi anak-anak itu hanya dipinta waktu itu hanya 390.000.
395.000 ya. Jadi 395.000 itu jadi 100.000 untuk asrama dan listrik dan lain-lain. Sisanya berarti itu berapa itu? 200 ya. 295.000. Iya. Ya, itu untuk makan mereka per bulan. Per bulan. Itu mereka makannya setiap hari itu 3 kali, pagi, siang, sama malam habis isya. Jadi kalau misalkan kita hitung 3.000 aja, 3 kali 3 kan 9.000, dikalikan 30 hari 270.000. Ya kan? 1 bulan 270.000. Itu kan? Saya iri berarti nih. Kemudian Om Bos ya. Kemudian di sana tuh banyak sekali di lingkungan Jawilan ternyata itu mereka tidak bisa bayar. Khusus untuk Kampung Sabrang kita free kan semua. Oh, jadi lingkungan situ gratis. Lingkungan Kampung Sabrang kita gratiskan. Boleh semuanya. boarding tapi. Boarding semua wajib di Luar situ. biasa. Kemudian yang keduanya untuk yang di Jawilan ini kita lihat ketika memang dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu, yatim atau yang benar-benar tidak mampu, kita carikan kafil. Program kafil. Jadi kafil itu adalah orang tua angkat yang membiayai mereka per bulan. Itu untuk biaya makannya. Tapi lagi-lagi tadi itu mungkin dengan COVID-19, kemudian juga kesadaran yang belum terbangun di daerah kita, jadi masih sangat kesulitan Om Bos. Siap. Jadi kendalanya seperti itu. Makanya saya tidak berhenti dari situ. Kemudian saya bercoba untuk bagaimana cara mengembangkannya untuk dapat mendapatkan dana supaya mereka entrepreneur tadi bisa makan. Itu salah satunya saya dengan cara bikin usaha lele. Tapi lagi-lagi gitu saya kesalip juga. Sini ada driver. Bukan kesalip. Di sana kita berusaha bagaimana cara nyari biaya gede, biovlog gitu. Ini pakai ember doang mediasinya. Wah gitu. Ini juga menarik bagi saya. Berarti saya itu berdarah-darah operasional berdarah-darah. Kemudian juga ini baru saya sampaikan karena tadi Om Bos dengan cara seperti supaya didengar. Betul. Pemerintah gitu ya. Salah satunya adalah kita nih punya keahlian di bidang magot. Magot itu adalah sejenis pakan tambahan baik untuk lele, untuk burung, untuk ternak unggas dan sebagainya. Itu diambilnya dari BSF gitu ya, di di lalat hitam gitu ya. Jadi BSF itu Black Soldier Fly gitu. Jadi dari lalat hitam. Dari lalat hitam kemudian kita ternak, kemudian dia menetas, kemudian jadi magot. Magot itu kalau bahasa Sabrang nama bilatung. Iya, tapi itu digunakan untuk pakan burung kayak gitu. Jadi ini menekan pengeluaran pakan. Iya, menekan pengeluaran pakan. Iya. Dan itu perlu kita kembangkan. Sebenarnya ada yang saya bidik waktu itu adalah saya melihat pasar yang ada di Cikande. Iya. Cikande itu kan pasar pemerintah. Iya. Kemudian itu sampahnya menggunung Om Bos itu. Terutama sampah organik ya. Kalau sampah non organik mungkin sahabat kita, senior kita, guru kita yang di Karyo itu, Pak siapa itu namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang dari SD Karyo itu. Saya lupa. Allahumma sholli, sahabat terbaik saya juga itu. Kemudian saya capture-nya adalah bagaimana sampah organik. Jadi sampah organik itu kan bisa dimanfaatkan untuk pakan magot itu sendiri. Keuntungannya sampah yang ada di pasar itu, pasar Cikande bisa bersih. Iya, jelas. Lingkungan bisa bersih, kemudian kita bisa mengembangkan magot. Tapi yang jadi kendala waktu itu adalah bagaimana kita di kendaraan. Waktu itu di pondok hanya ada satu motor. Kebetulan ada saudara saya, sahabat saya dari Serang, Pak Haji Hasan Samsuri, sebagai owner daripada Travel Rahmaraya. Waktu itu beliau mewakafkan satu motor itu, motor Evo. Satu motor itu dipakai oleh semua ustadz dan semua santri yang ada di pondok itu. Operasional. Sehingga ketika kita mau ngambil sampah dari Cikande itu, rebutan. Akhirnya nggak ke bawah dan kita berjalan lama kelamaan motornya rusak, akhirnya sudah berhenti sampai sekarang. Waktu itu saya ngundang salah satu bupati kita di Kabupaten Serang untuk bisa hadir ke pondok launching. Maksud saya supaya nanti ke depannya gimana sih gitu. Supaya ada operasional dan sebagainya gitu. Tapi ternyata mungkin belum rezekinya. Beliau lagi sibuk mungkin waktu itu, sehingga sampai sekarang cita-cita itu masih tertunda. Ilmunya sudah ada. Karena waktu itu saya ngirim 2 santri ke Bali
Ya, untuk belajar magot itu. Bayangin Om Bos, ke Bali gue naik pesawat. Iya, tapi itu inspirasi. Maksudnya gini, kemarin seperti kita ketemukan kan harga lele hasil dari peternakan itu tergantung dari pakan yang diberikan kepada pada apa namanya yang kita ternak gitu atau kita kembangkan. Iya, sebenarnya itu bisa itu gratis. Solusi sebetulnya. Solusi bener banget solusinya. Jadi bisa gratis karena apa? Gratis karena itu dari sampah. Iya, saat pasar jadi bersih kita ambil. Ini kan potongan-potongan sayur bekas yang tidak kepakai kan ya? Semua sampah apa aja itu habis sama itu. Oke. Itu patut diseriusi sih. Serius. Patut diseriusi dan patut dieksekusi rame-rame. Boleh. Nanti bisa kita fasilitasi atau bisa kita ilmunya gitu bisa kita share atau bisa dikembangkan di sana. Karena itu tadi kebetulan juga saya selaku ketua forum Pondok Pesantren Entrepreneur seprovinsi Banten. Siap. Ya, jadi lagi-lagi kelemahannya kita pondok pesantren adalah dengan itu tadi Om Bos dari operasional. Saya bilang pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan bisa maju harus punya ekonomi mandiri. Dan ekonomi mandiri di samping untuk menguatkan ekonomi pondok juga sebenarnya untuk melatih bagaimana santri menjadi punya jiwa entrepreneur. Betul gitu. Jadi ketika mereka lulus dari pondok pesantren atau lulus sekolah dan sebagainya, tidak lagi mereka nyari pekerjaan. Akan tapi bagaimana mereka bisa membuat sebuah lapangan pekerjaan. Setuju. Begitu. Bagaimanapun kondisinya seperti itu. Jadi solusi yang terbaik yang bisa kita berikan sekarang kepada Indonesia sebenarnya kurikulumnya bagaimanapun. Mau kurikulum K13 kayak mau MM13 Iya. Sekarang kurikulum berubah lagi ya. Berubah lagi sekarang katanya gitu. Sebenarnya kontribusi untuk Indonesia supaya ini bisa maju ya bagaimana sekarang membuat punya jiwa entrepreneurship gitu. Gitu Bos. Oke. Jadi menarik. Jadi bahan untuk ini juga hari ini mungkin kita bertemu ini jadi buat evaluasi ke depan bahwa kita harus bekerja sama. Iya betul. Lebih giat lagi gitu. Terus ini Om ada yang ketinggalan terkait masalah pembiayaan. Jadi ketika kita ngebangun sebuah ekonomi di pondok pesantren karena terus terang SDM-nya yang kurang mendukung kan. Karena memang ya SDM-nya di pondok pesantren tahu sendiri Om Bos begitu. Taunya utawi ikilah iku gitu kan. Taunya amil ini mohon maaf kayak gitu, tapi disinilah mungkin peranan daripada orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu kemudian bisa membangun dan membantu pondok pesantren. Salah satunya di daerah sana Islamic Boarding School. Kemudian yang kedua, saya tidak berhenti sampai di arah situ. Kemudian saya mikir sekarang kan masa COVID-19. Ketika saya mau silaturahim ke siapapun begitu, terus terang saya mau silaturahim ke Om Bos juga saya mikir-mikir, Om Bos itu orang penting saya bilang. Kali aja saya ketika silaturahim ke beliau itu saya bawa virus atau gimana kan? Istilahnya kalau beliau sampai kena virus, saya dosanya itu dunia akhirat kan gitu. Bahaya bener ini. Iya kan? Karena beliau itu harus kita protect nih, ya Om Saduri harus kita benar-benar protect. Ini aset bukan hanya aset Jawilan nih, ini aset Indonesia. Enggak lah. Iya kan? Begitu kita harus benar-benar protect begitu kan. Dengan cara salah satunya kita dengan COVID-19 ini dengan protokol kesehatan juga kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk masalah pendanaan itu tadi saya mikir, saya bukan ahli IT. Iya. Wah, gimana caranya bisa? Akhirnya saya bikin salah satunya program philanthropy and education at Darasah Islamic Boarding School gitu. Jadi saya bikin salah satunya adalah Lazis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Darul Hasanah. Iya. Kemudian saya menggait waktu itu beberapa teman yang di IT. Kita coba sih tolong konsepnya begini tuh. Akhirnya alhamdulillah kita punya softwarenya itu jadi Lazis itu DH. Lazis itu untuk apa? Jadi Lazis itu lembaga menerima donasi. Baik zakat maupun infak ataupun sodako dan lain sebagainya untuk kepentingan pondok ya. Kepentingan pondok. Dan di situ ada beberapa program yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu pembebasan lahan. Kemudian juga untuk pembangunannya, kemudian juga untuk makannya, makan santri di situ. Jadi 3 program itulah sementara yang kita butuhkan benar-benar di pondok pesantren ini. Makanya ketika saya misalkan mau datang ke teman yang di Jawilan, bro, saya ini lagi ngebangun pondok nih, lagi gini nih, tapi yang kayak sarua dipecat. Berarti siapapun yang dari manapun kalau mau donasi bisa melalui Lazis DH. Itu ada websitenya? Ada. Tinggal dibuka aja www.lazisdh.com.
ORG. ORG. Oke, mungkin nanti akan ada diedit di sini. Iya. Lazis Dihada atau ORG. Nanti Iya. mungkin teman-teman bagi yang siapapun yang mau donasi Iya. lebih mudah sekarang. Iya, Jadi sekarang tidak harus jadi- datang Betul. ke pesantrennya. Iya. Jadi bisa langsung donasi melalui Iya, di sana. tinggal Nomor buka- rekeningnya juga sudah ada di sana. Sudah ada semua dan itu sudah virtual semua. Mantap. Jadi sudah di Android kan seperti Ya. biasa Ya, itu ya, bidangnya ya, ya, Ombos ya, itu ya. udah di virtual semua, udah tinggal dan ada laporannya semuanya itu secara otomatis begitu. Mantap. Jadi hanya keinginan aja sebenarnya Ombos seperti itu. Karena apa? Karena di masa COVID-19 di sini kemudian dengan cara seperti itu kita bisa membuka cakrawala dunia, kemudian bukan hanya dari Indonesia bahkan dari seluruh negara sebenarnya bisa membantu ke arah sana. Iya, Gitu, iya. Ombos. Keren. Iya. Jadi yang saya lihat memang betul dari sisi tagline, dari sisi nama semuanya filosofi dan memang operasionalnya juga high tech lah dibilang udah jadi digital. Ya, alhamdulillah itu. Kemudian Keren. untuk sistem informasinya juga Om Bos kan kita menggunakan Telegram juga. Oh ya? Telegram. Maksudnya saya melihat dari sisi Telkomsel Iya, itu iya. ada Telkomsel Care gitu. Oh iya. Kemudian saya bikin Daerah Laksana Care gitu. Mantap. Jadi sekarang itu seluruh orang tua santri untuk mengakses keuangan, untuk mengakses seluruh informasi apapun, absen, nilai dan lain sebagainya. Jadi bisa ngecek lewat Semua lewat Telegram, Telegram itu. itu. Tinggal buka Daerah Laksana Care, kemudian tinggal dibuka, kemudian mereka bisa registrasi dengan nomor induk santri dengan PIN-nya, Luar kemudian udah biasa. terregistrasi. Setelah terregistrasi, kemudian mereka bisa ngecek secara otomatis begitu. Tinggal mau ngecek keuangan, tinggal klik keuangan itu dimunculkan semuanya. Luar biasa. Gitu. Kemudian setiap santri bayaran ataupun ngambil uang dan sebagainya, karena di sana itu santri nggak boleh megang uang sendiri. Oh iya. Jadi ketika mereka mau jajan dibatas hanya ngambil Rp5.000. Jadi intinya mah supaya ulah kabur Om Bos. Betul. Kalau mereka punya uang di kantong sendiri bisa kabur gitu kan. Tapi kalau mereka nggak punya uang sendiri kan nggak bisa kabur gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi bagus juga sih, Iya. positif. Seperti itu Om Bos. Jadi Iya. itu hanya secuil dan sangat sederhana. Makanya dari itu kita datang ke Geraha Kreatif supaya bisa disupport, Berkolaborasi dikembangkan, lebih berkolaborasi. jauh lagi ya. Iya. Oke. Iya, seperti itu. Siap. Teman-teman sudah disiapkan wadahnya, mau cari ladang amal dan pahala ya tempatnya sudah disiapkan. Insyaallah. Ya. Dunia ini saat ini per hari ini tidak lagi untuk menjadi kompetisi, Iya. ya lebih ke kolaborasi. Gitu Kolaborasi ya. betul. Kami berusaha menggait ya tadi mungkin kami kedatangan beliau dari Buya dari pimpinan Dar El Sana. Mungkin salah berikutnya untuk berkolaborasi. Nanti Siap. di bidang apapun ya kita lihat teknisnya gitu. Siap. Oke, mungkin saya pikir sudah mau jam 12. Tidak terasa ya, Udah alhamdulillah. mau 1 jam kita ngobrol. Tidak terasa, tapi masih banyak sebetulnya yang mau saya gali. Tapi next time kita bikin part 2, part 3 dan seterusnya. Insyaallah. Ini terima kasih Buya sudah datang ke tempat kami yang memang belum ada apa-apanya lah ya. Luar Ini biasa ini, Masya Allah, luar biasa, saya sangat terharu. Saya datang sini gemeteran gitu. Biasanya di daerah saya tuh panas itu. Di sini udah AC luar dan tempat biasa. kami sederhana. Maksudnya ini tempat kita berkolaborasi, anak-anak muda bisa datang ke sini. Tempat ini juga buka 24 jam. Semua orang bisa datang ke sini. Minimal perkumpulannya menjadi positif. Luar biasa. Terima kasih Buya. Saya sama-sama. tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.